Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita bagi siswa yang daring dan pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Terkhusus bagi anak-anak kami yang sangat kami banggakan, yaitu siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah antum semua dalam keadaan sehat dan itulah doa kami, semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, saat ini antum sudah berada di kelas 12. Ya. Sudah merupakan tingkat akhir ya. Tingkat akhir untuk level yang keempat lah kita katakan. Kenapa level pertama berarti TK, level kedua SD, level ketiga SMP, level keempat SMA, antum sudah berada pada tingkatan akhir. Oleh karena itu anak Ustaz, di awal ini Ustaz berpesan kepada antum ya, tingkatkan terus semangat belajarnya ya, karena antum sudah mulai persiapan, sudah makin matang persiapan nantinya dan sudah harus tahu antum bakal melanjutkan kemana nantinya setelah antum lulus dari SMA Islam Lunuha ini. Ya, kelas 12 ini merupakan persiapan akhir. Antum sudah dapat gambaran lah kira-kira kemana antum bakal melanjutkan. Ya, silakan antum jika memang ingin melanjutkan ke ilmu agama, silakan ya. Antum bisa persiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ya silakan. Perguruan tinggi ya, untuk mata pelajaran umum ya, silakan antum sudah bisa tentukan dari awal sebelum terlambat. Jadi antum harus sudah tahu ancang-ancang kemana arah ya antum setelah lulus dari SMA ini. Tapi sebelum Ustaz mulai, Ustaz inginkan kita tetap menjaga protokol kesehatan anak Ustaz, sebagaimana ketaatan kita kepada pemerintah, karena ini merupakan kewajiban kita ya untuk menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu Ustaz Arab jaga jarak dan pakai masker. Jaga jarak pakai masker. Coba duduknya satu meja satu coba. Karena Ustaz khawatir ya kita menjaga, sama-sama menjaga, walaupun kalau secara topoksinya itu jaraknya minimal berapa meter katanya? 2 meter atau 1,5 meter? 1,5 meter ya. Ya. Enggak apa-apa ya, insyaallah suara Ustaz jelas lah ya. Mau duduk di pojok asalkan enggak di luar sana. Ya, insyaallah tetap jelas. Baik, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Sebelumnya Ustaz mau periksa dulu kesiapan belajar antum. Apakah perlengkapan perangnya sudah lengkap? Ya, karena menuntut ilmu itu kita anggap sebagai peperangan ya. Karena menuntut ilmu itu salah satu bentuk jihad. Ya, jihad dalam menuntut ilmu ya. Oleh karena itu senjatanya harus lengkap. Ini pertemuan kita perdana dan seterusnya harus lengkap senjatanya. Seperti biasa ada buku catatan dan buku latihan. Kemudian ada buku pegangan ya, buku paket yang dipinjamkan oleh sekolah. Kemudian ada alat tulis yang harus tetap dibawa. Alat tulis. Jadi senjata harus lengkap agar kita bisa menang di medan perang. Ya. Karena ikhtiar harus dimaksimalkan. Maksimalkan ikhtiar, gencarkan tawakal. Ya. Baik. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ustaz mau tanya, kok ada yang belum dapat buku? Antum? Gak ada. Antum? Belum apa? Ustaz, oh iya. Antum udah? Antum? Gak bisa dihubungi?
Jam berapa antum hubungi malam? Oh gitu. Baik. Pak Yu udah ada ya? Antum? Apa sebab? Masya Allah. Antum? Oh belum lah. Baik. Insyaallah nyusul ya. Jadi yang Ustaz banggakan, buku kelas 12 tahun ini sebenarnya dari kemarin juga sebenarnya udah berganti. Ini revisi. Ini baru nih. Tadinya buku kelas 12 kami nggak seperti ini. Ini revisinya. Maka oleh karena itu kalau antum lihat di bab 1 itu sudah kita mulai dengan dimensi 3. Coba lihat, dimensi 3. Ya kan? Dimensi 3 ya. Dimensi 3, coba. Anak-anak Ustaz banggakan, apa saja kompetensi dasar, artinya apa yang diharapkan, kemampuan dasar apa yang diharapkan bagi anak-anak Ustaz kelas 12B ini, kemampuan apa yang diharapkan yang bisa didapatkan setelah pembelajaran bab dimensi 3 ini. Coba kita lihat. Kita bisa lihat kalau di situ halaman berapa itu? Halaman awal tuh, yang biru. Nampak? Bab 1. Ya. Jadi anak-anak Ustaz yang saya banggakan, diharapkan nantinya setelah antum mempelajari dimensi 3 ini, ya, antum mampu mendeskripsikan jarak dalam ruang. Jarak dalam ruang yang mana terbagi atas jarak antara titik, kemudian jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Ya. Setelah mendeskripsi, jadi kalau dilihat di situ anak-anak Ustaz 31 itu menyatakan itu kemampuan pengetahuannya, kompetensi pengetahuannya. Jadi antum tahu, antum harus tahu menggambarkan. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Antum harus tahu apa ya yang dimaksud dengan jarak titik ke titik, apa yang dimaksud dengan jarak titik ke garis, apa yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang. Itu harus tahu. Harus antum bisa mendeskripsikannya, bisa menggambarkannya. Kemudian diharapkan untuk kompetensi keterampilannya, setelah antum paham dengan konsep dan gambaran terkait jarak antara titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang, antum harus mampu menentukan nilainya. Sudah mulai praktek berarti di keterampilannya, sudah mampu menentukan berapa ya jarak antara titik sana ke titik sini ujung. Ya, kemudian jarak antara titik ke garis yang di sana. Berapa jaraknya? Itu kita harus akan pelajari, antum harus mampu. Jadi dua kompetensi dasar ini Ustaz harapkan antum mampu. Antum dapat, kita dapatkan. Bersama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan sehingga pembelajaran kita di bab 1 ini lancar, antum pun mudah memahami pelajarannya. Baik. Kemudian, pengalaman belajar apa yang akan antum dapatkan? Ya. Yang pertama, kita akan mengamati mendeskripsikan masalah jarak antara titik ke titik, kemudian titik ke garis dan titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak antara titik dari titik ke garis dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Jadi ujung-ujungnya nanti anak-anak Ustaz banggakan, yang namanya matematika kita pasti berbicara menyelesaikan kasus. Ya, namanya juga matematika. Dan terakhir mengonstruksi rumus jarak dua titik dan jarak titik ke garis. Taib, anak-anak Ustaz banggakan. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, inilah kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang insya Allah kita akan jalani di bab pertama, yaitu dimensi 3 di kelas 12 ini. Kita lanjut. Sebelumnya istilah penting dulu, kita kenalan. Tak kenal maka tak apa ya. Ya, tak kenal maka kenalan. Ya, kita kenalan dulu. Istilah penting. Siapa saja di situ yang ada buku? Titik garis jarak ruang diagonal bidang. Oke, kita kenalan dulu. Pak. Enggak kejauhan ya.
Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, perhatikan. Berbicara dimensi 3, dimensi 3. Antum sudah pernah dengar sebelumnya nih? Ketika di kelas berapa? Sekian. Hah? Nggak ada ya, belum ada, cuman udah pernah dengar lah ya. Namanya dimensi 3. 3 dimensi. Dimensi 3 sama 3 dimensi sama nggak? Iya. Jadi kita berbicara apa di sini kalau dimensi 3? Iya, bangun ruang. Bangun ruang. Kalau bangun datar dimensi berapa? Ada. Hah? Iya, dimensi 2 atau 2 dimensi. Antum paham maksudnya? Kenapa dia dikatakan 2 dimensi bangun datar itu? Ya. Kemudian dia hanya bisa dipandang dari mana? Dari satu sisi. Antum lihat ini persegi misalkan, itu tuh. Kita anggaplah itu persegi. Antum bisa lihat dari depan, ya, itu baru nampak bentuk persegi. Kalau antum lihat dari samping, dia berupa apa? Hanya garis kan? Paham ya? Inilah contohnya. Ini. Antum Zidan, kalau nengok dari sana bentuk apa nih? Kalau Ustaz nengok dari sini jadinya apa cuman? Garis tok. Itu dia bedanya. Itu kalau dimensi 2 atau 2 dimensi. Tapi kalau dimensi 3, antum bisa pandang dia dari segala arah. Antum mau lihat dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari pojok, dapat. Itulah dia dimensi 3. Oke? Ketika di SMP, Ustaz mau tanya dulu, ketika di SMP kita sebenarnya sudah belajar sebenarnya bangun ruang. Ya kan? Contoh bangun ruang apa, Abdurrahman? Contoh bangun ruang. Bangun ruang. Apa contohnya? Persegi nggak bangun ruang? Kubus. Namanya bangun ruang. Berarti bangun yang beruang. Bukan beruang madu, bukan. Jadi bangun ruang, bangun yang beruang, ada ruangnya dia, ada isinya. Contoh lain apa? Maulid. Segitiga nggak bangun ruang. Ada nggak ruangnya segitiga? Ada. Segitiga itu ada isinya nggak dalamnya? Nggak ada. Ruangnya nggak ada kan? Yang ada ruang apa coba? Kubus ada satu contohnya. Apa coba? Ini ruangan kita nih bangun. Balok. Ini contohnya nih. Ini balok nih, bentuk balok nih. Apa lagi? Siapa lagi bisa sebutkan? Kubus, balok, tabung, terus limas, kerucut, prisma. Yang kita tendang-tendang bola juga termasuk bangun ruang. Oke, itulah dia. Bedanya, apa beda pelajaran matematika bangun ruang di SMP dengan yang di SMA? Di SMA kita nggak belajar lagi masalah volume, masalah luas permukaan, nggak belajar lagi. Kita sudah bermain di dalam ruangnya dia. Udah makin tinggi dia. Makanya kita nanti akan berbicara berapa ya jarak titik sana ke titik sini. Bisa nggak dicari? Bisa. Dan ini anak Ustadz, dimensi 3 ini bagi itu contohnya tuh. Tukang bangunan, arsitek, ya, insinyur apa namanya? Insinyur apa bangunan maksudnya teknik sipil, itu digunakan ini ilmunya. Iya, dia harus bisa merancang kondisi. Antum pernah lihat nggak rumah itu nggak siku? Pernah nggak lihat rumah nggak siku? Antum sering memperhatikan, yang hobi dengan teknik sipil lah misalkan. Rumah nggak siku tahu udah? Dari mana kita ketahuannya rumah itu nggak siku? Dia rumah, kalau salah dia konsep dan cara buatnya, bangunnya, dia nggak akan siku. Bisa jadi dari mana kita bisa lihat Askia? Dari mana ya? Iya, betul. Jadi patokan secara zahir yang bisa kita lihat dari mana? Dari sudut. Kemudian dari mana kalau dari sini kita lihat? Keramik. Coba antum lihat. Keramik kalau rumah nggak siku, nanti di sana besar, sini kecil. Itu dia. Itulah dia perlunya anak Ustadz. Makanya jangan sepele dengan konsep dimensi 3 ini dia. Makanya tukang bangunan, mereka ada ilmunya, jangan dikira. Kalau dia mampu buat bangunan kokoh,
cantik, rapi, iya kan? Itu ada ilmunya dia, nggak sembarangan. Dihitung dialah ilmu matematikanya. Oleh karena itu ini dasarnya. Sebelum ke sana, maka kita kenalan dengan poin-poinnya. Apa aja di dalamnya tadi? Istilah pentingnya. Ustaz rasa semua udah kenal lah ini ya. Ada yang belum kenal? Titik. Titik tahu kan? Tahu. Biasanya titik kita gambarkan pada apa? Bukan. Kita gambarkan dia, biasanya ketika di SMP kita gambarkannya pakai apa dia? Yang gini itu namanya. Koordinat apa namanya? Koordinat kartesius. Kartesius. Jangan lupa. Titik terus. Apa lagi? Garis. Berapa buah titik bisa membentuk sebuah garis? Dua. Cukup. Kalau satu titik bisa jadi garis nggak? Iya. Arahnya nggak tahu kita. Paham ya? Maka minimal harus ada dua titik lah bisa bentuk garis. Contoh, Ustaz ada titik di sini. Ustaz membuat garis. Bisa nggak jelas kemana arahnya? Nggak ada. Harus ada pasangannya, ya. Begitu juga kalau nggak ada apa, hampa dia. Iya. Nggak jelas arah tujuan hidup kemana? Ke atas, ke kanan, ke kiri harus ada. Nanti. Oke. Yang ketiga apa? Jarak. Berbicara masalah jarak, berarti panjangnya. Berapakah panjang ruas garis dari titik sana ke titik sini, atau diagonal ruangnya berapa gitu misalkan. Biasanya jarak positif atau negatif? Nggak pernah jarak negatif, betul nggak? Si Budi telah mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak sejauh minus 30 km. Nggak ada. Jarak nggak pernah negatif, ingat itu. Ya, jarak selalu positif. Terus, 4. Ruang. Udah tau lah ya. Yang ruang ya. Ruang sinonimnya apa? Ruang sinonimnya apa? Isi ya. Berapa kapasitasnya? Kan biasa gitu kita. Berapa kapasitasnya? Berapa daya tampungnya? Tuh berbicara masalah ruang atau isi. Terus ada lagi yang kelima. Udahlah, diagonal lagi. Udah nggak asing lah di telinga antum ini. Tahu diagonal ya? Kalau diagonal pada bangun ini, mana ke mana diagonal? Yang namanya diagonal dari mana ke mana? Diagonal. Kalau ini namanya apa nih? Afwan. Kalau ini namanya apa nih? Ini namanya apa loh? Ini garis, oke. Ini nih. Sudut. Ini titik, bagus. Mana lagi? Berarti diagonal mana ke mana? Iya. Titik sini ke titik sana tuh. Itu namanya diagonal. Dari sini juga ke bawah. Itu namanya diagonal. Itu namanya diagonal pada bangun dimensi 2 atau bangun datar. Ustaz mau tanya, diagonal pada dimensi 3 mana ke mana? Ini kan ini dimensi 3 nih. Balok. Iya. Jadi pada dimensi 3 ada 2 jenis diagonal nanti kita temuin. Betul nggak? Apa yang pertama? Bukan. Jenis. Itu jenisnya. Luar dan dalam. Kalau yang luar diagonal apa namanya tuh? Saya gambarkan dulu ya, biar lebih enak. Rap, anggap aja lurus ya. Kalau nggak lurus, kembalikan ke jalan yang lurus ya. Ini karena berbicara masalah dimensi 3 pada kelas 10 ini, SMA kelas 12 ini, kita berbicara masalah kubus saja dia. Walaupun nanti mungkin ada balok, kita belum berbicara yang masalah lengkung. Karena memang kalau lengkung kan nggak ada titik, betul nggak? Tabung punya titik nggak tabung? Nggak ada. Kalau kerucut ada titik nggak? Ada. Jadi kita identiknya
Berbicara masalah kubus sama balok. Sepertinya dia lebih condong ke kubus. Oke. Menamakan bangun ruang dari mana? Ustaz mau tanya dulu. Jangan lupa. Ada caranya, nggak sembarangan menamakan bangun. Kita menamakan bangun, misalkan menamakan bangun ini A, B, C, D, E, F, G, H. Dari mana dimulai titik A? Sini. Kenapa nggak boleh sini? Karena ada aturannya kan? Iya, aturannya dari alas dulu. Ya, menamakan bangun, aturannya ada, nggak sembarangan. Antum bisa lihat di buku nanti. Nggak pernah dimulai dari sini dia. Itu suatu ketetapan. Dari alas dulu. Maka A dari mana? B? Ini apa ini? Sama-sama ini soalnya. Sini ya. B, C. Oke? Inilah dia. Inilah namanya, kalau kita namakan dia sesuai titiknya. Kubus A, B, C, D, E, F, A. Ingat, dari alas. Ya, oke. Jadi yang mana namanya diagonal? Kalau yang diagonal yang di luar tadi yang dibilang oleh siapa namanya? Manzal, lupa. Afanzal. Diagonal sisi yang mana? Diagonal yang di luar itu yang mana? Ya, AF, BE. Itu. Jadi ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Hati-hati. Jadi antum harus kenal. Nanti di materi dimensi 3 kita berbicara dua jenis diagonal. Yang namanya diagonal, yang pertama namanya diagonal apa? Sisi. Diagonal sisi yang mana aja tadi? AC, BD, AF, BE, BG, CF, EG, FH. Total berapa banyak tuh? Ustaz mau tanya. Sisinya berapa sisinya? Sisi. Sisinya kan 6. Setiap sisi punya berapa diagonal? 2. Ya udah 6 kali 2 ya kan? 12. Jadi diagonal sisi harus banyak 12. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Kemudian ini contoh aja ya. Bola contoh di sini AC, BD dan seterusnya lah. Udah paham? Diagonal satu lagi, diagonal dalam, diagonal apa namanya? Ruang. Namanya juga diagonal ruang, berarti dia menembus ruang. Ditembusnya ruang. Oke? Berarti diagonal ruang mana? Iya, AG ya kan? AG ya kan? Apa? Iya, yang betul. Nggak apa-apa. Karena Ustaz bilang gitu kok, nggak, kan betul. Nah, apalagi? CE ya. Dan seterusnya. Oke lah ya. Ada berapa? Betul. Cobalah kita data dulu kalau yang 4. Selesaikan satu lagi siapa? AG sudah. Hah? Iya. Siapa? DF. Diagonal sisi ada 12, diagonal ruang ada 4. Ini nggak usah lanjutkan. Udah paham lah ya? Karena setiap sisi punya 2 diagonal. Baik. Jadi kita udah kenalan ya. Ustaz Arab ini insya Allah udah masyhur lah. Kita udah kenal lah ini. Titik, garis, jarak, ruang, diagonal. Ada lagi? Pas? Ada itu lagi? Oke. Bidang itu yang mana? Apa sinonim bidang? Iya. Tapi kalau dikenal dalam matematika, betul, bidang itu permukaan, bisa. Dia lebih dikenal dengan apa dia? Dia masyhur disebut apa bidang itu kalau dalam matematika? Sisi. Nah, sama. Jadi, kalau saya tanya, siapa aja bidangnya di sini? Iya, gini dia. A, B, F, E. Nah, itu satu bidang. Karena bidang sama sisi sama.
A B C D E F G H. Kanan siapa? B C G F. Kiri siapa? A D H E. Paham? Oke. Titik paham? Garis paham? Jarak tahu? Ruang tahu? Diagonal ngerti? Bidang ngerti? Oke, alhamdulillah. Antum mau catat sedikit? Belum soal, mesti kenalan dulu nih. Yang kayak gitu, mau ngegas aja. Iya. Rasanya mau tarik engkol aja. Cepat aja ya. Kita kelas 12 hanya dua les kita satu pekan. Ya. Ustadz sepertinya nggak akan panjang-panjang lebar kali lah. Nanti abis kenalan kita udah langsung main kasus-kasus aja kita. Bagaimana menghitung dah mulai, ya. Ikan cepat ikan gabus, insyaallah. Jadi harus bisa di manage waktunya karena waktunya kita nggak banyak, nggak dapat jadwal. Tapi nggak usah khawatir ya. Kecil bermanfaat, besar berarti. Sedikit pun dia kita maksimalkan insyaallah. Apalagi kelas 12 ya kan. Anaknya Masya Allah. Semangat lah. Ila kamis sa'ah. Ila kamis sa'ah. Muhadharah fi hadzal yaum. Nah. Hadzal maddah. Laisa 9.35. Jadi masuk 8.35. Jadi dia ada rentang 5 menit jarak dari Tafiz ke apa gitu ya. Karena kan SMA mungkin ya ada yang di bawah kan di masjid. Jadi harus insyaallah kita maksimalkan nih. Dipercepat, selesai, lanjut lagi kita. Jadwal Senin Rabu Jumat kelas 12 berapa orang? 15? Oh, banyak. Oh. Sampai 30. Tapi ada yang milih daring. Iwan, Ban, nampak Ban? Nampak? Khalas, intaitum. Syura'ah. Fadhal. Itu bisa digunakan ya? Bisa digunakan. Nah, biar nggak turun-turun.
Baik, kita lanjut. Kelas. Baik. Kita lanjut. Coba lihat peta konsep. Peta konsep atau diagram alur konsep. Oke? Nampak? Jadi Ustadz, materi dimensi 3 kita. Di sini kita akan mempelajari jarak titik ke titik, ya, kemudian jarak titik ke garis. Dan ketiga, jarak titik ke bidang. Ada nanti syaratnya, antum nggak usah khawatir. Nanti ketika kita masuk jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kalau jarak titik ke titik kan jelas nggak jarak titik ke titik? Ini ke sini, nggak akan bisa dia ke tempat lain. Kalau namanya titik ke titik, titik jumpa titik, ya kan? Ataupun dari A ke G. Tapi kalau jarak titik ke garis, nanti antum bakal bingung. Titik ke garis, dia kan bisa di sini, bisa di sini, ya kan? Bisa di sini, ya kan? Karena kan garisnya kan dari sini sampai sini. Ada berapa kemungkinan, tapi nanti ada syaratnya. Yang namanya jarak titik ke garis, dia ada syaratnya. Ada syarat, sabar. Udah? Begitu juga jarak titik ke bidang. Contoh, Ustadz kita mau tentukan berapa jarak titik A ke bidang B, C, G, F. Antum pastinya bingung. Ini antum jatuhkan kemana garisnya, ya kan? Segini besar bidangnya, betul nggak? Antum jatuhkan ke sini pun masih dikatakan bidang nggak? Antum jatuhkan A ke B, iya, jarak titik ke titik. Tapi kalau saya tanya, titik ini bagian dari bidang ini nggak? Itu dia. Jadi banyak kemungkinannya. Kalau jatuhkan ke bidang, jarak titik ke bidang, kemana kami jatuhkan? Ke tengahnya kah? Ke pojoknya kah? Ada aturannya, sabar, ya, nanti ada aturannya. Kemudian, coba lihat syaratnya, Nanosat. Kita berbicara masalah dimensi 3 ini, ada ilmu dasar yang harus antum kuatkan dan diulang kembali. Apa itu? Pitagoras. Kita akan bicara Pitagoras lagi di sini. Teorema Pitagoras, ya. Yang nggak usah, orangnya nggak perlu diingat ya. Yang penting teoremanya bagaimana. Kita ulang sedikit. Teorema atau di sini aja ya. Nanti nggak nampak pula di sini sama kawan-kawan antum. Boleh hapus ya sebelah kiri ya. Kita harus ulang dulu karena nanti Ustaz khawatir kalau lupa ya selanjutnya bingung nanti. Tapi insya Allah Ustaz yakin lah masih pada ingat. Apa namanya? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Ini ada lagi? Ada lagi? Cuma satu? Ada lagi spidolnya? Spidol. Ada lagi? Nampak nggak? Nampak? Bisa nampak? Bisa nampak? Ustaz mau tanya, Pitagoras berlakunya pada bangun apa? Bangun datar. Siapa bangun datarnya? Segitiga. Segitiga yang mana? Iya, itu dia pastinya. Harus tahu. Teorema Pitagoras hanya berlaku. Antum tahu, harus tahu dulu. Hanya berlaku, hanya ya, taukid.
hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi jangan antum kaitkan dia dengan bangun yang lain. Kalau bukan segitiga siku-siku maka nggak berlaku Pitagoras. Udah. Segitiga siku-siku tahu ya? Bentuknya ya? Ciri-cirinya tahu? Kalau ini namakan bangunnya dari mana lah kita? Menamakan bangun. A-nya dimulai dari mana A? Walaupun di buku nanti, kalau untuk bangun datar, dia nggak gitu harus juga dari bawah dia. Tapi Ustadz memang terbiasa memang dari sini kita mulai. Dan dia harus berlawanan arah jarum jam. Paham ya? Jarum jam kan arah mana jarum jam? Gini kan? Dia gini dia. A, B, C. Oke. Di sini ada siapa? Siku-siku. Ini namanya sisi apa ini? Iya, nama ini sisi AB. Iya, sisi alas. Ini namanya siapa? Iya. Sisi tinggi. Dan ini namanya siapa? Apa namanya? Sisi miring. Siapa nama lain sisi miring? Ada nama matematikanya dia? Bukan. Diagonal dia enggak di dalam pada segitiga enggak ada diagonal dia. Nama matematikanya hipotenusa, masih ingat? Hipotenusa. Tadi yang dibilang ASCII ya, AB itu kadang disebut sisi apa? Iya, itu namanya. Kalau pakai huruf kecilnya, tadi yang bilang C, ya betul. BC namanya sisi apa biasa? Enggak lah, kok BCA, dia enggak boleh sama. ABC, BCA, AC, baik. Oleh karena itu, siapa yang masih ingat bagaimana teorema Pitagoras yang berlaku kalau kita namakanlah seperti ini? Ini C, A, B. Iya. Cuman kita biasanya dengarnya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ya. Hati-hati, makanya hati-hati. Antum jangan patokan itunya, jangan. Karena nanti kondisi segitiga yang diberikan belum tentu seperti itu dia. Tengok bagus-bagus. Jadi sisi alas dikuadratkan tambah sama dengan itu dia. Berarti kalau patokannya gambar ini C kuadrat tambah sama dengan antum jangan patokan A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat, jangan, lihat. Makanya yang dihafal itu jangan ininya. Mana yang dihafal? Konsepnya ini, gambarnya ini yang harus diketahui. Jadi sisi alas dikuadratkan tambah sisi tinggi dikuadratkan sama dengan sisi miring kuadrat. Atau kalau kita sebutlah seperti yang tadi, sisi alas kuadrat. Ini dia patokannya. Ini patokannya nih. Jangan nama bangunnya, jangan, patokannya ini dia. Sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat sama dengan, nggak nampak ya? Mana mau diisi lu? Biasa gimana? Biasa belum pernah habis. Oh iya. Berarti kena di Ustadz lah habisnya. Oke. Nampak lah ya, sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Bisa diisikan loh. Sama tanya aja, kalau ada ganti aja. Jadi biar tinggal aja itu. Apaan ya? Ya, sisi alas kuadrat tambah sisi tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Cuman permasalahannya hati-hati.
kadang lupa menentukan mana alas mana tinggi. Kalau alas sama tinggi, kalau gambarnya seperti ini oke lah, nampak jelas kan. Kalau dia misalkan lah posisinya nanti segitiganya tidur, tapi dia segitiga siku-siku juga, bisa nggak? Bisa nggak? Jangan lupa, dia punya syarat, alas dengan tinggi ini harus saling apa namanya? Iya, apa namanya? Tegak lu? Iya. Jadi alas dengan tinggi itu harus tegak lurus. Yang mana tegak lurus itu harus membentuk sudut berapa? 90 derajat. Kalau dia gini, ini nggak alas dengan tinggi. Hati-hati antum. Kalau gini dia nggak alas dengan tinggi. Apalagi gini. Itu apa tuh? Nggak nampak. Jadi ingat ya, alas dengan tinggi harus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi kalau udah seperti ini aja, lebih besar dari 90 ataupun lebih kecil dari 90, maka itu enggak lagi disebut alas dengan tinggi. Paham? Nanti kita tunggu spidolnya langsung jelaskan. Boleh catat dulu sedikit. Baik, silakan. Antum naik apa dah? Oh ya. Di mana tutup? Tutup di mana? Juanda. Tutupnya di mana tutup? Juanda. Antum nggak lewat Juanda? Ada tutup? Hai Miamin. Hai Miamin. Terus? Kenapa nggak lewat Gaharu? Kenapa nggak lewat Gaharu? Ya. Di mana itu tutup? Di ya, berarti belok kiri antum. Oh, satu ya, boleh kereta teman, tapi mobil nggak bisa. Ya. Yang ke arah Singamangaraja. Oh, nggak tahu. Berarti kan itu belok kanan nggak? Oh ya, hotel. Tuh. Kan masuk Palangkaraya tuh. Nah, itu kanan. Lewat rel. Waspada nggak tutup kan? Assalamualaikum. Syukran, jazakallahu khairan. Udah nggak ada? Alhamdulillah. Ini berarti depan Istana Maimun pun nggak tutup? Iya. Oh. Iya, jadi dia gini, kalau yang saya lihat PPKM ini adalah untuk mengurangi kepadatan di kota. Makanya yang arah kota yang tutup kan. Tapi kalau antum mau ke Deli Tua, mau keluar kota, sepertinya dibuka. Assalamualaikum. Malam ada masih di Deli Tua buka. Apain? Di jalan-jalan. Iya. Di mana? Mercy, Mercy ini. Di Deli Tua? Iya. Tubuh mana? Masuk Medan. Selamat datang di Medan ini. Oh, di situ memang ada pos penyekatan. Ada pos. Dari sini ke Medan yang tutup. Tapi kalau antum dari Medan balik ke sini nggak tutup. Itu memang di situ ada pos. Enggak, kalau balik ke sini nggak tutup dia. Yang dari sini ke sana. Itu memang ada pos. Itu kan perbatasan Medan dengan Deli Serdang. Dia makanya yang disekat-sekat itu akses ke kota sama perbatasan antar kabupaten ataupun dengan kota. Apa Rasulullah juga?
dari simpang belok tadi. Ini tutup nggak ini? Keluar Karya Jaya belok kiri tutup nggak? Kemarin di Ke Simpang Pos? Mersi ini tutup. Hah? Kemarin depan Mersi itu tutup. Benar sih. Iya, belok kanan dari Mersi keluar Mersi ke kanan tutup. Ah, Mercy. Mana ada berenang tuh ada yang masuk keluar. Baik. Kita lanjut. Oke. Jadi anak Ustadz, nanti ada kondisinya walaupun ya biasanya dalam kondisi tegak semua dia. Misalkanlah ada dia segitiganya nanti seperti ini. A B C. Kalau ini sebagai alas, mana tingginya? Ingat, alas dengan tinggi ada syarat tadi, harus membantu apa tadi? Iya, berarti harus ditarik garis ya kan? Inilah dia tingginya. Paham ya? Jangan ini antum katakan tinggi, nggak boleh, ada syaratnya. Alas dengan tinggi harus membentuk sudut 90 derajat. Baik. Oke, masih ada waktu, kita sekarang masuk jarak antar titik. Karena Pitagoras sudah saya jelaskan, ya. Kita lihat, kita sudah mulai masuk materi jarak sebab yang pertama ya. Satu-satu jarak antar titik. Oke. Boleh dihapus? Belum. Belum. Nah, baik. Oke, sekarang kita masuk jarak, udah mulai masuk kita ya. Jarak antar titik, insyaallah belum sulit, gak sulit ini insyaallah ya. Oke, jarak antar titik. Kalau kita kembalikan tadi ke bentuk kubusnya, kita gantilah namanya. P Q R
Oke. Dikatakan jarak antar titik nggak sulit, ya udah titik antum hubungkan dengan titik yang lain, tergantung mana permintaannya, betul nggak? Berarti jarak antara titik itu membentuk apa jadinya dia? Garis, betul. Saya tanya jarak antara titik P dan Q, ya udah P ke Q. Berarti garis inilah berapa panjangnya? Berapa panjang ruas garis PQ? Jarak dari S ke U, berarti antum harus tarik garis. Nah, di sini baru kita bermain apa namanya tadi? Pitagoras. Di sini baru main. Tapi kalau sekedar main di luar aja nggak belum main. Tapi kalau udah masuk ke dalam, S ke U, apalagi S ke T, Q ke V, nah itu udah mulai main Pitagoras kita. Makanya harus dikenalkan dulu dengan dasarnya tadi, oke? Coba lihat bukunya. Halaman 17. Nampak? Yang nggak ada buku, coba yang nggak ada buku bisa rocker aja dulu. Ke sini. Antum ada? Ban, antum ke sana dulu, Ban. Hah? Enggak, Iban, enggak usah berdua, bukan berdua. Manzal ke sini, Manzal. Rocker dulu, rocker dulu. Iban ke sana, bentar. Rocker. Antum ada buku? Enggak. Nampak? Ini nampak? Enggak jelas. Kesini aja antum. Ini biru ini bentar. Yang ada buku bisa lihat ya. Kalau di sini 13 itu. Halaman berapa? 13. Oh, 13. Oke. Apaan? Di sini 17. Antum halaman 3 coba buka. Coba. Insyaallah nggak sulit ya. Ini masih jarak antara titik aja. Nampak ya? Oke, coba lihat nomor 1. Itu bangun ruang apa yang pertama? Kubus. Siapa namanya? Coba antum lihat. Coba lihat di buku. Bagaimana cara dia menamakannya? Pas kan? Dari mana kita mulai? Pas. Oke, dari alas. Manzal dulu, Manzal. Pertanyaan yang A, Manzal. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Berarti apa yang kita cari kalau ditanya jarak titik F ke G? Garis. Ini kan ditanya manakah yang merupakan? Berarti mana ke mana yang mau kita cari itu panjangnya? F ke G. Berarti itu garis FG ya. Cocok. Garis FG itu siapa tuh? Apa jabatan garis FG? Rusuk ya? Dia bukan diagonal ya? FG. Rusuk biasa ya? Bukan diagonal sisi, bukan diagonal ruang. Oke, lanjut. Antum. Baca yang B. Kuat. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Gak ada. Beda. Hah? Bukan. Ini. Halaman 8. Halaman 8. Ya, sekarang masuk nomor 1 yang B. Kenapa? Kenapa? Ayo baca, si Zaidan. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. B dan D. Berarti siapa tuh Zidan? Siapa yang mau kita cari itu kalau B ke D? Bagus. Diagonal sisi BD ya. Paham ya? Terus Muntasir. 2A. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? PN. Nampak? Siapa itu? Bukan sisi miring namanya. Kalau dari bangun itu P ke N itu namanya apa? P ke N. Diagonal tadi ada 2. Diagonal?
Iya, diagonal ruang. Itu yang mau kita cari, P ke N. Tapi kalau maksud tadi menggunakan Pitagoras pas. Iya, tetap menggunakan Pitagoras dia. Terus antum dulu deket aja dulu. Duh. Q ke L dulu. Apalah itu dulu? Q ke L. Q, diagonal bidang. Ingat ya, diagonal bidang sama diagonal sisi sama, boleh? Ya, tapi kok diagonal ruang lain. Nomor 3. Dia nggak bisa pakai ini dia. Dia kalau dipencet turun langsung jauh kali loncatnya dia. Sekarang nomor 3. Antum udah? Antum, Maulid, baca Maulid 3A. E ke F. Itu apa bangunnya itu? Lid. Bangun, nama bangunnya. Orang kita bicara dimensi 3, enggak lagi dimensi 2. Tadi yang antum bilang, tadi antum ada jawab tadi, yang tadi sebelumnya. Ini nomor 3 ini, Ustaz tanya itu nama bangunnya bangun apa? Iya, itu jenisnya bangun ruang. Namanya kan ada kubus, balok. Jangan dibilang persegi panjang lagi. Kalau itu dimensi 2. Balok, betul. Balok. Oke. Jadi kalau Ustaz yang A itu apa jawabannya? E ke F itu apa itu? E ke F itu hanya sebagai apa di situ? E ke F. E ke F. Rusukkah dia? Diagonal bidang kah dia? Diagonal ruang kah dia? E ke F. Tengok bagus-bagus. Nampak nggak E ke F? Itu diagonal atau hanya sekedar rusuk biasa? Iyalah, hanya rusuk itu. Iya, bukan diagonal itu. Terus antum, Wahyu. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Yuk. Diagonal sisi alas. B ke D. B ke D kok alas? Diagonal ruang, Pak. Enggak. B ke mana? Oh iya betul. Astagfirullah, enggak nampak Ustaz. Apanya? Nanti balik nih. Diagonal sisi alas. bagus. Next, Askia 4A. Yuk. Rusuk biasa. Next terakhir Hibban 4B. B ke D apa nama itu? Diagonal sisi alas, bagus, pas. Tapi itu muncul bangun lain ya, bangun apa itu? Limas atau prisma? Limas. Dia kalau prisma, ciri-cirinya alas sama atasnya sama. Kalau dia segitiga, ini segitiga. Makanya tabung termasuk limas, termasuk prisma enggak? Iya, karena sama dia, sama-sama lingkaran. Oke. Baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita Ustaz, karena waktunya sudah selesai. Ya, lebih kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz harapkan ulangi kembali di rumah ya, pelajaran yang kita pelajari hari ini sampai jarak antara titik ke titik. Antum harus kenal, kalau titik ini ke titik ini hanya rusuk biasa. Titik ini ke titik ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Titik ini ke titik ini namanya diagonal ruang. Oke? Harus kenal dulu. Harus bisa mendeskripsikan, menggambarkannya. Baik, anak Ustaz saya banggakan, anak Ustaz saya cintakan Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun, ya lebih dan kurang. Kita tutup dengan doa kafarat lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.